Assalamualaikum Pak Cepi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak Cepi? Kurang begitu sehat, Bu. Oh, kurang begitu sehat. Pantas ya kelihatan dari muka Pak Cepi nampaknya Iya. kusut ya hari ini. Ada apa nih? Tadi saya dapat tekan katanya Pak Cepi ada sebuah permasalahan yang mau dibicarakan dengan saya. Coba Pak Cepi ceritakan apa sebenarnya permasalahan yang ingin Pak Cepi ceritakan pada saya. Ini sih, Bu. Kebetulan sekarang berapa hari lagi mau Ramadan nih. Saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Ketua Penyelenggara Pesantren Kilat. Dan ini baru pertama kalinya. Jadi saya belum tahu program-programnya apa, terus juga metodenya seperti apa. Saya kurang begitu mengerti lah. Itu sih, Bu, yang jadi pikiran saya galau gitu. Oh, jadi Pak Cepi galau pertama karena sekarang hari ini Pak Cepi dianggap sebagai ketua perdana gitu ya. Iya. Dan untuk menjadi ketua perdana Pak Cepi masih bingung gitu ya untuk kegiatan Ramadan selama sepekan ini mau metodenya seperti apa, kegiatannya seperti apa, strateginya seperti apa gitu agar berhasil ya mencapai kegiatan Ramadan. Nah, dari percakapan kita nih, apa yang ingin Pak Cepi dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini? Yang jelas, yang pertama solusi ya, Bu. Solusi yang keduanya mendapatkan ide baru atau program-program atau gagasan baru bagi saya untuk menghadapi pesantren silat ini. Oh, jadi Pak Cepi ingin percakapan kita ingin mendapatkan ide gagasan baru ya untuk kegiatan pesantren kilat tahun ini. Nah, menurut Pak Cepi di tahun sebelumnya bagaimana kondisi kegiatan Ramadan sebelum Pak Cepi sekarang diangkat menjadi ketua? Menurut Pak Cepi sendiri. Waktu itu saya lihat tahun sebelumnya itu anak-anak kelihatannya pada satu nggak mengerti, yang kedua boring mungkin ya, nggak ada have fun-nya. Terus yang ketiga cara penyampaian materinya, terus yang selanjutnya tidak terprogram sih, Bu. Oh, jadi menurut Pak Cepi kegiatan Ramadan tahun kemarin boring, tidak terprogram, nampaknya membosankan gitu seperti itu. Nah, sebenarnya menurut Pak Cepi apa sih yang menyebabkan murid-murid Pak Cepi itu merasa bosan, boring, tidak happy dengan kegiatan Ramadan tahun kemarin? Kalau dalam segi penyebab sih, faktor yang paling mempengaruhi adalah dari gurunya sendiri sih ya. Gurunya sendiri. Kenapa gurunya sendiri? Karena itu aja terus gitu. Kegiatannya. Satu kegiatannya, yang kedua metodenya kayak gitu. Kayak seperti Jumatan aja itu, Bu. Kita denger ceramah gitu sambil ngantuk kan, akhirnya anak juga sama seperti itu. Itu sih penyebab yang terbesar. Jadi menurut Pak Cepi yang membuat anak-anak bosan itu kegiatannya tidak bervariatif gitu ya, itu aja hanya mendengar ceramah. Padahal kalau ceramah jadi rutin ya, itu mah jadi tidak ada bedanya antara kegiatan rutinan dengan kegiatan Ramadan gitu. Nah, jadi menurut Pak Cepi apa sebenarnya kegiatan yang lebih baik, yang kira-kira menyenangkan, yang bisa membuat anak-anak tidak bosan? Yang tidak bosan ya, buat anak-anak menyenangkan. Kayaknya anak lebih suka pakai nyanyian ya, atau kalau bahasa Sunda itu bilang kadoman. Satu, yang kedua metode permainan selama Ramadan. Terus yang ketiganya nyanyian yang dulu yang sering nyanyiin sama orang-orang tua dulu kita. Jadi idealnya kegiatannya lebih menyenangkan gitu ya dibandingkan hanya sekedar mendengarkan tausiah yang cenderung monoton. Nah, kalau kita ibaratkan suasana ideal yang diharapkan oleh Pak Cepi itu ada di skala 10 misalkan ya. Nah, Pak Cepi bisa menilai kondisi sekarang anak-anak yang kemarin itu posisinya ada di skala berapa nih kondisinya? Kayaknya sih ada di posisi 5 ya. Masih sangat rendah ya berarti ya untuk mencapai skala 10. Nah, untuk targetnya Pak Cepi nih
untuk tahun sekarang Pak Cepi menjadi seorang ketua, menjadi pemimpin dari kegiatan Ramadan, itu targetnya Pak Cepi itu mau mencapai skala maksimal 10 atau misalkan cukuplah 7 atau bagaimana untuk targetan Pak Cepi sendiri sebagai ketua? Tak jauh berbeda dengan orang lain sih Bu ya, pasti kita pengennya maksimal, masih pengennya 10, tapi berharap ingin dapat nilai 10, tapi kita coba dulu dengan 9 ya, kita 9, mudah-mudahan rencana 9 hasil 10. Nah, tadi Pak Cepi mengabarkan targetnya mencapai minimalnya 9 ya. Nah, untuk bisa mencapai skala 9 nih, tadi kan rancangan kira-kira apa yang bisa Pak Cepi lakukan nih, kegiatan-kegiatan selama 1 pekan ini di bulan Ramadan yang akan dilakukan, yang bisa dilakukan Pak Cepi untuk mencapai skala 9 itu? Yang pertama tadi metode yang variatif, yang kedua hari pembelajaran yang berbeda tiap hari A, tiap hari B, tiap hari C, itu dibeda-bedakan dengan materi pembelajaran yang berbeda. Pertama akidah akhlak kita kasih dengan tadoman gitu, terus pas besoknya pelajaran sholat kita langsung praktek atau dengan langsung main game, terus berikutnya lagi kita kasih lagi tadoman, selanjutnya lagi kita kasih praktek atau apa permainan, mungkin seperti itu. Jadi 1 pekan itu dimulai dari adanya tadoman, kemudian tadi pembelajaran seperti biasa, praktek, lalu game, kemudian selang-seling seperti itu, sehingga jadi tiap harinya itu suasananya berbeda-beda seperti itu ya Pak Cepi. Nah, untuk melakukan kegiatan itu, ini kan perdana ini Pak Cepi sebagai ketua, perdana juga ya membuat program-program yang baru. Nah, kira-kira kemungkinan ada kendala tidak untuk menuju program yang Pak Cepi akan galakan nanti di bulan Ramadan? Kendalanya mungkin karena ini apa ya, rohani ya Bu, lebih ke Islami ya. Tidak semua orang anak pesantren ya, tidak semua orang yang mengerti tentang full agama gitu. Itu kendalanya, bagi tidak semua orang guru mengerti tentang agama. Akhirnya kendalanya itu sih. Tapi dengan kendala itu juga kebetulan di Kabupaten Bandung ada beberapa guru mengaji di sekolah kita. Jadi kendala itu alhamdulillah meskipun tidak ada personil yang kurang, sudah cukup dengan adanya guru mengaji. Jadi kendala-kendala yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh Pak Cepi itu Pak Cepi sudah ada bayangan ya, orang yang senantiasa akan membantu Pak Cepi dalam penyelesaian program-program Ramadan ini. Nah, dalam 1 pekan ini, jadi rencana rincian rencana yang akan dilakukan Pak Cepi step-stepnya seperti apa? Jadi tentunya kan ini hal baru ya. Apa dulu nih yang akan Pak Cepi lakukan sebelum nanti akhirnya praktek di lapangan pas tepat di bulan Ramadan? Apa rencana sebelum yang akan Pak Cepi lakukan? Yang pertama izin dulu ya Bu, sosialisasi dulu kepada kepala sekolah tentang program yang saya buat. 1, yang kedua setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah, kita merapatkan dulu dengan 2, yang pertama dari guru, yang selanjutnya dari guru mengaji. Kita dirapatkan. Nah, selesai dirapatkan, kita sosialisasikan lagi metode-metode pembelajaran dalam pesantren. Jadi izin dulu ya, supaya nanti kalau ada apa-apa penanggung jawab sekolah sebagai kepala sekolah mengetahui semuanya. Jadi izin kepala sekolah, lalu sosialisasi kepada guru PAI dan guru mengaji, lalu praktek sebelumnya. Jadi nanti ada bayangan ya, apalagi untuk guru-guru yang memang tidak tahu seperti apa kegiatannya, jadi terbayang ya, jadi pas nanti prakteknya. Nah, untuk nanti keberlangsungan keberjalanan program Ramadan selama 1 pekan itu, siapa kira-kira yang bisa membantu mendukung sepenuhnya gerak langkah Pak Cepi? Untuk membantu saya yaitu guru PAI. Guru PAI ya. Jadi mereka yang mendukung sepenuhnya, terus memberikan support dan memberikan gambaran kalau seandainya kita menggunakan metode ini yang akan terjadi gini.
yang senantiasa mendukung program apapun itu Guru PAI ya. Insya Allah akan membantu Pak Cepi sampai dari awal sampai dengan akhir keberjalanan program Ramadan ini. Nah, ya saya bisa merangkum ya dari penuturan Pak Cepi ya. Alhamdulillah tadi Pak Cepi akhirnya justru bisa menemukan solusi ya Pak ya. Tadi saya rangkum bahwa Pak Cepi ada rancangan nih kegiatannya, dimulai dari bagaimana Pak Cepi itu ingin membuat suasana kegiatan Ramadan ini lebih berbeda ya, lebih menyenangkan, lebih bermakna. Dimulai dengan rangka menyampaikan kerjasama koordinasi dengan kepala sekolah, lalu kepada guru-guru, kemudian guru PAI, guru mengaji, lalu sosialisasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari rangkaian rangkuman yang saya dapatkan ini, Pak Cepi bisa merasakan bagaimana nih setelah kita bercakap-cakap, perasaan Pak Cepi saat ini? Alhamdulillah sih Bu, bisa plong ya, bisa plong. Kenapa bisa plong? Pertama dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya itu di luar ya, di luar dari apa kebiasaan. Yang pertanyaan itu alhamdulillah saya bisa menjawab dengan sendirinya. Yang kedua, selain senang juga saya mendapatkan ide baru dari obrolan ini. Gitu. Jadi ada mulai terbuka gitu ya wawasan bagaimana mendapatkan ide baru untuk kegiatan saat ini. Nah, dari semuanya nih berarti bisa diambil kesimpulan ya oleh Pak Cepi dari hasil obrolan kita. Bagaimana kesimpulan dari yang bisa dirangkum oleh Pak Cepi sendiri dari hasil obrolan kita dari awal ke tercapaian antara tujuan awal kita bercakap-cakap dan akhirnya tujuan akhir Pak Cepi untuk program Pak Cepi sendiri? Alhamdulillah Bu. Yang pertama saya punya program yaitu membuat strategi dan metode baru dalam sanlat. Satu. Yang kedua, sebelum menjalankan sanlat itu berarti saya harus meminta izin dulu kepada kepala sekolah. Terus kalau sudah memberikan izin, berarti saya langsung mensosialisasikan kepada guru-guru beserta guru PAI plus guru mengaji. Terus yang selanjutnya nanti setelah di observasi atau dilakukan lewat guru-guru, kita lihat nih apa yang telah terjadi, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Mungkin dari percakapan hari ini ya, bagi saya seperti itu. Dia dapat diambil kesimpulannya ya. Nah, tentunya kalau kita mempunyai rencana, perlu ada komitmen diri nih ya, komitmen untuk keberlangsungannya, kemudian tindak lanjutnya nih. Untuk komitmen Pak Cepi sendiri, kapan nih Pak Cepi mulai memulai rancangan awal sampai dengan akhir, kapan memulainya dan berjalannya? Ini kan tinggal beberapa hari lagi ya Bu, Ramadan. Mungkin 1 hari juga enggak lah. Rencana sekolah kami akan dilaksanakan tanggal 27 mulai pesantren kilat. Ya, mulai pesantren kilat sampai tanggal 14. Itu pekan ya? Ya, satu pekan. Jadi kita akan menyelenggarakan sanlat itu. Mudah-mudahan apa yang saya dapat di hari ini bisa diimplementasikan nanti di sekolah. Jadi mulai sebelum tanggal 27 itu sudah rancangannya sudah terselesaikan ya. Iya, saya sangat menunggu sekali ya. Kapan kita kira-kira bisa ngobrol lagi Pak Cepi untuk mengetahui seberapa jauh sih keberhasilan Pak Cepi dengan program barunya? Siap. Mudah-mudahan selesai sanlat atau 2-3 hari sedang sanlat, saya observasi kita ngobrol. Oh, saya sangat menunggu sekali Pak Cepi karena saya sangat tertarik ya dengan program Pak Cepi yang luar biasa, yang bisa jadi pelajaran juga bagi saya di sekolah saya untuk bisa mengikuti program yang Pak Cepi galakan. Terima kasih banyak Pak Cepi. Ya, saya juga terima kasih banyak ya Bu telah memberikan gambaran buat saya sendiri. Terima kasih banyak Pak Cepi. Ya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Bu Toto. Ya, selamat pagi Pak Cepi. Oke. Ini ada apa nih? Mencari saya nih, ada apa nih? Ya Pak, saya tuh lagi mumet gitu Pak. Ya. Pertama saya teh ya bahagia Pak, tahun ini saya terpilih menjadi calon guru penggerak angkatan 7. Ya rezeki ya buat saya, karena tidak semua orang mendapat kesempatan ini.
saya bahagia sekali. Akan tetapi ternyata setelah menjalani saya teh merasa jadi dilema gitu Pak. Dilemanya yang pertama, saya di sekolah sebagai guru kelas 6. Yang namanya kelas 6 itu tahun ajaran sekarang itu kan penutupan tahun, di mana program-program kelas 6 itu beruntun gitu Pak. Dimulai baru beres PSTS, nanti persiapan ujian praktek Pak, lalu setelah ujian praktek nanti persiapan PSAJ, lalu setelah PSAJ pelepasan, dan itu beruntun sekali. Tapi di saat yang sama juga saya harus menyelesaikan nih Pak tugas-tugas CGP, apalagi kalau sudah deadline waktunya, rasanya tuh bingung gitu, ini gimana nih, saya harus menyelesaikan apa dulu. Ditambah lagi ya Pak, saya tuh ngajar dari pagi sampai sore pulang-pulang anak sudah ingin diperhatikan, perlu perhatian saya. Jadi kalau udah seperti ini saya sampai stuck bingung gitu, ini saya harus ngerjain apa dulu gitu, apa PGP tapi juga yang tugas sekolah harus diselesaikan, ketika mau menyelesaikan tugas sekolah anak perlu perhatian. Jadi yang ada bukannya kerja Pak, jadi malah diem aja, bingung gitu Pak. Saya tuh bingung mau gimana gitu kerjanya. Jadi pada pagi menjelang siang ini Boro mau bercerita tentang ragam masalah ya yang membingungkan. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Boro udah lulus CGP. Terus yang kedua, belum lagi tugas-tugas yang banyak di sekolah, ini aja. Tambah lagi yang ketiga, masalah juga di rumah gitu kan. Itu mungkin ya Bu. Iya Pak. Oke. Kira-kira apa yang ingin diharapkan dari percakapan pada pagi siang hari ini? Yang saya harapkan ya utamanya solusi ya Pak ya. Jadi bagi saya ini ada sebuah permasalahan. Jadi permasalahan ini yang membuat saya tuh jadi nggak pede gitu. Jadi seorang guru asal pas-pasan, sebagai CGP juga pas-pasan, sebagai ibu juga merasa tidak berharga gitu ya, tidak kurang perhatian kepada keluarga. Jadi saya perlu solusi bagaimana agar tugas saya sebagai guru berjalan dengan baik, tugas saya sebagai CGP berjalan baik, tapi di saat yang sama saya masih bisa memperhatikan keperluan keluarga gitu Pak, solusinya. Jadi pagi menjelang siang hari ini Ibu ingin mendapatkan solusi yang terbaik ya dari permasalahan-permasalahan yang Ibu utarakan tadi. Oke Bu, selanjutnya kalau menurut dari pengamatan Ibu nih, dari pengamatan Ibu yang telah Ibu tadi utarakan dari CGP, terus juga program sekolah dan nanti juga program di rumah, hal seperti apa sih yang bisa membuat berhasil dari ketiga permasalahan itu? Yang membuat saya berhasil ya kalau saya bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan baik gitu Pak. Juga jadi maksudnya nggak sampai nanti keteteran kan. Yang sekarang saya jalani itu merasa tugas sekolah itu terhambat gitu Pak. Harusnya misalkan hari Senin sudah beres untuk penyelesaian pemeriksaan soal, yang lain udah pada beres, saya belum gitu. Saya ingin ya sesuai waktunya, jadi saatnya memang udah beres, saya juga sudah beres gitu. Misalnya tugas TGP juga jangan sampai deadline gitu, karena kan kalau deadline itu jadi tidak optimal bagi saya Pak. Pertama kan deg-degan, jadi pikiran tuh kalau udah deg-degan kabur gitu Pak. Jadi yang mau saya isi, yang mau saya cantumkan misalnya di tugas saya itu, jadi kalau udah tidak tenang itu ya nggak optimal aja Pak. Jadi nggak fokus, hasilnya juga seadanya. Tapi saya juga ingin keduanya optimal, tapi di waktu yang sama juga saya masih bisa ada waktu untuk memperhatikan keluarga. Kalau bisa dikatakan ini sebagai apa ya Bu, nilai, kira-kira idealnya ini dari 1 sampai 10 Ibu posisi di berapa? Di angka berapa? Kalau idealnya di skala 10 ya paling saya masih di angka 5 Pak. Jauh lah, masih jauh dari kondisi ideal 10.
masih jauh dari standar. Perlu nggak ada perubahan atau perlu ada sesuatu hal yang bisa membantu untuk mendapatkan nilai dari 5 menjadi 10? Ya, perlu Pak, perlu sekali, saya perlu bantuan untuk bisa meraih nilai yang optimal gitu Pak, dari skala terendah saya, bagi saya ini sangat terendah gitu ya. Untuk saya ingin mencapai skala yang lebih optimal, yaitu kondisi ideal yang saya ingin harapkan gitu kan. Oke. Nah, untuk mendapat nilai 10 ini, untuk mendapatkan nilai skala 10, Ibu berarti harus ada ini nih, harus ada apa yang harus ditingkatkan ya. Harus ditingkatkan dan harus juga ditambahkan. Nah, kira-kira untuk mendapatkan nilai 10 itu apa sih yang bisa atau yang bisa ditingkatkan ya Pak? Saya juga lagi mikir ini Pak, apa ya yang harus saya lakukan untuk bisa menyelesaikan ini. Paling saya tuh perlu jadwal Pak, seperti ini. Jadwal yang jelas, jadwal mengenai penyelesaian tugas sekolah, jadwal mengenai penyelesaian tugas CGP, berikut jadwal khusus yang memang dibutuhkan keluarga saya gitu. Jadi jangan jadwal khusus keluarga itu jangan sampai ketika saya berkumpul dengan keluarga saya malah mikirin tugas gitu. Jadi tidak optimal gitu. Jadi untuk mewujudkan hal itu ada beberapa hal ya, salah satunya itu Ibu buat jadwal, kalau itu untuk CGP, kalau itu juga untuk di rumah, kalau itu juga di sekolah ya Bu. Oke. Apakah Bu ada yang lain nggak selain jadwal? Jadwal ya sih kadang kalaupun ada jadwal juga sebenarnya di CGP juga ada jadwal sih ya. Dari sekolah juga ada akademik, tapi tetap juga sih saya kadang lalai gitu. Iya, paling paling alternatif berikutnya saya akan membuat checklist Pak, checklist penyelesaian tugas. Jadi selain jadwal misalkan ya kayak kebayangnya itu sih Pak, checklist. Jadi gini, misalkan jadwal di sekolah nih ya, tugas-tugasnya penyelesaian pemeriksaan soal, kemudian pengisian rapot, lalu penyelesaian proposal untuk pelepasan misalkan. Nah itu jadwal deadline-nya kapan, misalkan tugas ini harus selesai kapan. Nah, CGP juga gitu sama. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai di checklist gitu. Jadi ya kebayang saya kalau misalkan ada tanda checklistan gitu, jadi termotivasi, saya udah beres nih. Kayaknya gitu sih Pak. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tidak terlaksana, saya terevaluasi jelas gitu dari hasil jadwal yang ada di samping penyelesaian gitu. Kayaknya ya itu kebayang seperti itu Pak. Kayak seperti list jurnal mungkin ya? Iya, jadi ada rekap gitu ya Pak ya, supaya kitanya terevaluasi gitu tuh. Ya itu. Oke, siap. Kira-kira apakah akan ada kendala nggak Bu? Ada sih, banyak sih Pak kendalanya. Jadi kendalanya tuh apa ya Pak? Kendala itu terutama misalkan dari keluarga ya Pak. Misalkan yang tadi saya sampaikan, saya pulang sore, anak perlu perhatian, tapi ternyata sayanya kelelahan, atau sayanya ternyata tugas belum beres, makanya jadi bentrok ya kalau misalnya biasanya ibu gelisah itu suka kena ke anak jadi anak pusing, ibunya ikut pusing gitu, jadi makin pusing gitu ya. Itu kendalanya, salah satu di rumah kendalanya. Dan kalau misalkan di sekolah itu kendalanya tuh biasanya ketika konsentrasi kita ada waktu-waktu senang untuk mengerjakan, malah ada kasus misalnya ada anak-anak yang bermasalah. Jadi tadinya misalkan ada saya waktu kosong aja nih Pak ya, saya berharap saya mau beresin tugas CGP nih waktu waktu kosong aja, malahan mabur ya, ini ada masalah gitu kan. Jadi baru juga mau gitu, baru juga mau beresin ini malah ada masalah di kelas. Jadi ya mau tidak mau Pak, saya harus terjun Pak. Itu ada aja sih kendalanya Pak. Kalau menurut Ibu juga, apakah ada seseorang yang bisa membantu untuk pencapaian yang membantu yang Ibu tadi? Kalau di sekolah sepertinya saya akan sharing mungkin dengan teman saya sesama CGP. Kebetulan ya Pak, saya punya teman dari CGP, dari
guru penggerak angkatan 5. Alhamdulillah. Nah itu paling saya minta saya sharing, kan sharing pengalaman saya lah, kan bagaimanapun ya sudah punya pengalaman ya selama belajar di guru penggerak, solusinya gimana. Jadi berharap saya dengan sharing dengan beliau saya bisa menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian tugas CGP. Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah pertama sebenarnya saya akan ngobrol dengan suami saya, karena kan misalkan kalau saya tidak bisa full dengan anak saya butuh bantuan suami, misalkan untuk memberikan pengarahan kepada anak saya bahwa kondisi ibu seperti ini nih, nanti paling ada waktunya dengan DDT kapan. Ya, terus selain ke suami ya saya juga pendekatan dengan anak, kayaknya memberikan pemahaman bahwa walaupun ibu sibuk tapi insya Allah ibu masih punya waktu lah untuk memperhatikan gitu. Sepertinya sih Pak. Oke Bu. Terus selanjutnya ada nggak seseorang ibu di sekolah atau di rumah yang mengingatkan tentang komitmen ini? Yang mengingatkan ya kalau di sekolah ya tadi paling rekan saya Pak, karena yang CGP tadi ya? Yang CGP tadi ya. Jadi sudah jadi guru penggerak sekarang ya, sudah lulus. Jadi saya paling minta bantuan, kemudian kepala sekolah ya, karena saya paling kebayangnya bakal bilang ke kepala sekolah bahwa ya saya komitmen walaupun saya sebagai CGP saya tetap menjalankan tugas sebagai guru dengan baik. Jadi saya bilang paling ngobrol dengan kepala sekolah, mohon ingatkan saya apabila saya melakukan kelalaian, bahkan jangan sampai saya asing sendiri gitu ya kan. Buat apa gitu jadi CGP kalau nggak ada kontribusinya untuk sekolah ya, percuma kan. Jadi CGP itu harus ada nilai lebih ya untuk sekolah, harusnya bukan jadi nilai minus ya gara-gara kesibukan kita. Oleh karenanya saya paling selain rekan saya akan berdiskusi, ngobrol dengan kepala sekolah bahwa saya memiliki komitmen ini, bahwa saya akan berusaha menjalankan tugas sebaik-baik. Mohon diingatkan kalau saya lalai gitu ke kepala sekolah. Tapi kalau di rumah ya itu paling suami saya Pak ya, suami saya yang mengetahui ya, kebetulan sesama guru juga, jadi paham lah, insya Allah lebih paham dan akan mengingatkan saya gitu bagaimana saya harus tetap melaksanakan peran saya sebagai guru tapi tetap bisa menjadi ibu yang baik buat putra-putranya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari hasil kita ngobrol nih Bu, permasalahan-permasalahan yang telah Ibu utarakan tadi, kita sudah mendapatkan solusinya. Itu dari Ibu sendiri ya. Solusi yang pertama, Ibu tadi menjelaskan bahwa akan membuat jadwal. Satu, yang kedua, Bu akan membuat list kerjaan ya, direkap gitu dari CGP apa saja, terus dari sekolah apa saja, terus yang di rumah apa saja. Nah selanjutnya Bu, kita nih sudah di penghujung acara nih Bu, sudah di penghujung akhir nih. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang? Perasaan saya sedikit tenang gitu Pak. Sedikit, sedikit jadi, ya Bu. Karena belum praktek ya Pak. Oh ya. iya. Belum praktek ya, masih bertanya apakah saya. Jadi sedikit tenang itu berarti tadi kan mumet banget ya Pak, bingung gitu, nggak ada nggak ada celah untuk jalan keluar seperti ini. Mau gini juga kayaknya tuh stuck gimana, mau ini juga bingung gimana gitu kan. Jadi kayak udah saya benar-benar gak ada jalan keluar ini. Mundur kena maju kena gitu ya. Ya seperti itu, kebayang waktu awal. Tapi ketika saya sudah ngobrol dengan Bapak mengarahkan saya untuk mencari solusi sendiri. Ternyata saya bisa nih nyari solusi saya sendiri. Saya jadi terbuka gitu ya. Sedikit di sini berarti ada ngambang saya bisa nggak ya gitu. Tapi terbuka sekarang gitu, jadi lebih tenang. Oh ternyata ada jalan keluarnya yang tadinya saya pikir nggak ada jalan keluar Pak. Tapi setelah Bapak mengarahkan saya secara beruntun dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak,
saya jadi terarah untuk bisa membuat solusi sendiri, dan saya terpikir untuk ada jalan keluarnya itu yang udah dengan ini saya merasa lebih plong gitu Pak. Jadi kayak ada cara nih, oh iya saya nanti harus begini gitu. Ada jalan gitu untuk menuju rencana saya. Kapan tuh kira-kira dilaksanakannya? Sepertinya pekan ini juga akan saya mulai gitu Pak, membuat, karena memang kan tugas CGP itu akan nggak bisa ditunda ya Pak. Dari sekarang juga udah ada tugas baru, oleh karena dari sekarang juga saya akan coba membuat jadwal secara jelas, mana tugas sekolah, tugas CGP, lalu waktu untuk keluarga. Nah, saya mulai checklist nih yang sudah selesai, dan saya targetkan ini kapan harus selesai gitu tugas-tugasnya. Nah, mudah-mudahan ya Bu, apa yang Ibu cita-citakan, apa yang Ibu tadi utarakan tercapai dengan baik, dan saya akan mendengarkan cerita Ibu, keberhasilan Ibu nanti beberapa hari. Kira-kira berapa hari nih Bu? Mudah-mudahan satu pekan ini ada progresnya ya Pak ya. Jadi nanti saya mau ngobrol dengan Bapak ya. Saya senang sekali dan ngobrol dengan Bapak, mendapat jalan keluar. Jadi kalau misalnya saya ini berhasil nih Pak ya, kayaknya saya ingin coba-coba ngobrol lagi nih dengan Bapak dan mengenai keberhasilan rencana saya. Siap, saya tunggu ya Bu ya, kabarnya yang terbaik buat Ibu. Iya, terima kasih banyak Bapak. Oke Bu, sama-sama. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 yang akan dipimpin oleh Ibu Fasilitator Ibu Yoyo Rohayati dan Ibu PP Ibu Lilis Mariam. Insya Allah kami akan mempraktekkan praktek coaching di modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Roro Riana, saya sebagai observer. Saya Winnie Yusnita Hasito sebagai coach, dan saya Hanif Wajida Amalia sebagai coach. Waalaikumsalam Roro. Bu, ini untuk percakapan coaching saat ini, Bu ini sebagai coach ya? Iya Ibu. Untuk percakapan coaching saat ini, apakah Bu ini sudah siap untuk menjadi coach? Siap Ibu. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Ibu. Pertama, rubrik penilaian yang akan Bu ini pakai untuk percakapan coaching saat ini apa? Terkait rubrik penilaian untuk praktik coaching kali ini, saya akan menggunakan dengan metode alur Tirta. Mulai dari T yang pertama yaitu dengan tujuan, yang kedua adalah dengan I, mengidentifikasi masalah, lalu ketiga adalah R, dengan melakukan rencana aksi, dan terakhir adalah dengan tanggung jawab. Bagus sekali ya, alur kita yang begitu lengkap akan dilaksanakan Bu ini untuk praktek coaching hari ini. Iya Ibu. Baiklah, kemudian kompetensi coaching apa nih yang akan Bu ini kembangkan dalam pelaksanaan coaching saat ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada kegiatan praktek coaching kali ini adalah yang pertama, kehadiran penuh selama praktek coaching. Yang kedua adalah dengan mendengarkan aktif dari permasalahan yang disampaikan oleh coach, dan kemudian saya harus memberikan pertanyaan berbobot dari masalah yang dibicarakan oleh coach saya. Jadi 3 kompetensi ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, lalu pertanyaan berbobot. Nah, kemudian kompetensi khusus apa nih yang akan secara spesifik Bu ini kembangkan dari 3 kompetensi yang Bu ini sampaikan tadi? Kompetensi khusus yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching kali ini adalah dengan mendengarkan aktif dari semua permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Oh begitu. Lalu untuk bisa mencapai kompetensi tersebut, indikator ketercapaian apa yang akan Bu ini kembangkan, yang akan Bu ini raih? Indikator yang ingin saya kembangkan pada praktek coaching kali ini adalah fokus dengan percakapan yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa mendalami, saya bisa memberikan masukan kepada coach saya apa yang menjadi permasalahannya. Baiklah, ini sudah cukup obrolan kita. Semoga percakapannya berjalan lancar. Monggo diperbolehkan untuk bisa memulai percakapan coachingnya. Baiklah, tadi saya sudah mengamati ya hasil percakapan dari ini sebagai coach maupun Bu Hani sebagai coach. Dari hasil pengamatan yang saya lihat, alhamdulillah Bu
Bu ini sebagai coach sudah melaksanakan audita ya yang akan menjadi rubrik penilaian Bu ini. Jadi mulai dari mana Bu ini itu menetapkan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian hasil yang ingin dicapai, lalu masuk ke identifikasi, menggali permasalahan koci, lalu masuk juga ke rencana aksi yang akan dilakukan oleh koci, dan diakhiri dengan menanyakan komitmen kepada koci tersebut. Nah, yang saya tanyakan, apakah indikator keberhasilan yang ingin Bu ini capai itu sudah dilaksanakan menurut pendapat Bu ini sendiri seperti apa? Menurut saya ya tentang praktik coaching tadi, indikator yang sudah saya lakukan adalah sesuai dengan di awal saya ingin mendengarkan aktif dari apa permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Jadi bisa mendengarkan penuh ya, present di sana. Nah, lalu kompetensi apa nih yang ingin Bu ini raih dari hasil percakapan coaching, baik itu Bu ini sendiri maupun coaching yang dari Bu ini? Kompetensi dari indikator tersebut, saya ingin kompetensi yang dikembangkan adalah ingin lebih fokus kepada apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya juga bisa sepenuhnya memiliki mindfulness di situ. Jadi bisa memahami lebih dalam ya yang dirasakan coach, sehingga saran ataupun arahan yang kepada coach tersebut bisa tetap tepat sasaran begitu ya Bu ini. Ya alhamdulillah Bu ini semoga sukses ya ke depannya, bisa menjadi coach yang lebih baik, melaksanakan coachingnya dengan semakin baik dan semakin optimal. Ya terima kasih waktunya. Ya terima kasih Ibu. Ya.